apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan kapal nelayan yang sedang bersandar di dermaga Jongor, Tegal ludes dilalap api. Krisis air bersih yang melanda 5 kecamatan di Pati terus meluas hingga ke pondok pesantren. Seorang perempuan ditemukan tewas terbunuh di rumahnya di Magelang. Puluhan kapal nelayan yang bersandar di dermaga Pelabuhan Jongor, Tegal habis terbakar. Hingga Selasa pagi, api belum bisa dipadamkan. Polisi kini masih menyelidiki penyebabnya. Belasan kapal ikan yang sedang terparkir di dermaga Pelabuhan Jongor, Tegal, Sari, Tegal, ludes terbakar Senin malam. Warga dan nelayan yang mengetahui peristiwa ini berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun karena material kapal yang mudah terbakar seperti kayu dan fiber menyebabkan api dengan cepat merambat ke kapal lain. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan stasiun pengisian bahan bakar nelayan SPBN membuat warga panik. Menurut saksi mata, awalnya api hanya membakar satu kapal di dermaga sisi selatan, namun tak lama kemudian api menyebar ke kapal lain. Hingga Selasa pagi, upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh petugas damkar, polisi, dan warga. Sejumlah titik api masih terlihat di antara puing-puing bangkai kapal. Dari data kepolisian, sementara ada 28 orang yang membuat laporan dengan jumlah total kapal yang terbakar sebanyak 52 unit. Kesulitannya jangkauan jarak menuju lokasi juga tempatnya ini yang paling ini kan ini airnya jangkal. Jadi kebetulan pada saat kejadian air laut lalu surut sehingga kapal untuk keluar itu mengalami kendala pendangkalan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Saat ini polisi sedang melakukan penyelidikan. Sujartono dan Kuncur Wijanto melaporkan dari Kota Tegal. Minimnya alat pemadam api di kapal dan sekitar pelabuhan diduga membuat kebakaran kapal di Pelabuhan Jongor, Tegal tak bisa diatasi secara cepat. Pemadaman api yang membakar 52 kapal di dermaga Pelabuhan Jongor, Tegal, Sari, Tegal dilakukan hingga Selasa pagi. Diduga minimnya alat pemadam ringan di atas kapal dan hidran sekitar pelabuhan menjadi penyebab kebakaran tidak bisa diatasi dengan cepat. Kebakaran juga diperparah karena dermaga Pelabuhan Jongor berlebihan kapasitas sehingga api cepat merambat ke kapal lain lantaran jarak antar kapal saling berdekatan. Kekeringan di Pati melanda belasan desa yang tersebar di 5 kecamatan. Tidak hanya warga, santri di pondok pesantren juga kesulitan air. Musim kemarau yang melanda Kabupaten Pati membuat warga kesulitan mendapatkan air. Semakin hari kekeringan semakin meluas di 17 desa yang tersebar di 5 kabupaten. Salah satu desa yang dilanda kekeringan yakni Desa Pasuruan di Kecamatan Kayen. Kekeringan tidak hanya berdampak kepada warga, namun juga para santri pondok pesantren. Sejak awal Agustus, sumur pondok pesantren kering. Akibatnya, para santri jarang mandi, bahkan mereka harus menumpang mandi ke rumah warga. Sudah mulai kekurangan air. Biasanya ambil dari mana, Mas? Ambil dari sumur. Terus sekarang di fungsi ini wonten. Nggak ada air. Nggak ada air.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pati mengirim 40 tangki air bersih ke pondok pesantren dan ke sejumlah desa yang dilanda kekeringan untuk membantu warga yang terdampak. Kami sudah mendroping kurang lebih sekitar 40 tangki. 40 tangki terbagi di wilayah Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Jaken, Kecamatan Jakenan, Kecamatan Winong. Di antaranya itu. Yang terakhir hari ini di Kecamatan Kayin. Berarti 5 kecamatan. Saat ini ada sekitar 2.817 kepala keluarga yang terdampak kekeringan. Pemkab Pati telah menerapkan status siaga darurat bencana kekeringan. Jika semakin parah, statusnya akan ditingkatkan menjadi tanggap darurat bencana kekeringan. Arif Nur melaporkan dari Pati. Polsek Grobogan membuat inovasi bak penampungan air yang terbuat dari terpal. Bak tersebut berfungsi menampung bantuan air, tujuannya agar warga tidak perlu berebut air. Musim kemarau seperti saat ini membuat anggota Polsek Grobogan putar otak. Mereka akhirnya berinisiatif membuat bak penampungan air. Bak penampungan air dibuat dari bahan terpal berukuran 4x8 meter. Bak berfungsi untuk menampung bantuan air yang datang sehingga warga tidak perlu berebut air. Bantuan ini diletakkan di 3 titik di desa Rejosari karena desa tersebut terdampak paling parah kekeringan. Terpal yang disediakan oleh Polsek Grobogan hasil dari iuran, sedangkan bambu penyangga disediakan oleh warga setempat. Jadi kita buat prototipe dari terpal, kita bangun ataupun kita buat demikian rupa seperti bak, seolah-olah seperti bak penampungan gitu. Jadi untuk seandainya ada bantuan air dari mana bisa kita tampung lebih dahulu dari bak ini. Mungkin untuk spot bak penampungan kita ada 3 sementara dengan ukuran 4x8. Gimana Pak rasanya? Ya enak Pak, ini kan nggak ada air, semuanya kan pada nggak ada air, ini ada air. Terima kasih sama Bapak yang membantu, yang memberi. Polisian Resor Grobogan berkomitmen untuk ikut membantu penanggulangan bencana kekeringan. Saat ini ada 58 desa di 15 kecamatan yang terdampak kekeringan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.